Nih. Udah. Apa dokter Rahman bilang lanjut. Ya udah. Iya dokter Rahman. Nanti bagian psikologis, bagian kesehatan, Bang Genius nanya-nanya ada dokter Rahman, ada Bunda Iva. Ya, silakan tanya-tanya. Tapi saya Parkun. Saya Parkun. Ya. Enggak ada. Silakan yang mau bertanya. Bang Genius atau mau nanya kesehatan ada dokter Rahman di sini. Atau mau nanya tentang keimanannya orang Kristen Katolik ya, Bang Jimmy, ada Bang Jimmy di sini. Ya, Kristen Katolik ya, Bang. Saya izin Parkun ya, teman-teman ya, izin Parkun ya. Lanjut teman-teman. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Maaf, Waalaikumsalam. ada keperluan baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dokter, saya izin Parkun dulu. Siap. Pokoknya kalau masalah kesehatan tanya saya, masalah lain tanya sama Muhammad Jemi. Selesai persoalan. Muhammad Jemi, Jemi, hakika dulu dirimu lah. Hera, sebentar. Beli kami udah dirubah sama dokter Rahman nih. Oh Hera sebentar. Bang Jimmy mau Bang Jimmy. Bang Hasan mau tanya cara menumbuhkan rambut. Ini Bang Hasan di bawah ini. Bang Hasan naik. Ada cara itu untuk menumbuhkan rambut itu katanya begini. Tanduk apa saja itu dimasak sampai hancur. Mungkin sekarang bisa dilakukan dengan menggunakan presto toh. Presto. Itu bisa itu lunak itu dokter tanduknya. Tanduk itu bisa pakai presto toh. Kalau presto kan cepat hancur itu. Nah, baru itu diminum. Nah, itu mengandung zat-zat yang bisa menumbuhkan rambut. Artinya ini kalau masih memungkinkan kan, itu salah satu cara. Tapi obat-obatan di apotek juga banyak. Cuman kalau sudah dicoba semua tidak bisa menumbuhkan, itu cara juga. Cara-cara alami yang bisa menumbuhkan rambut. Itu yang saya pahami, yang pernah dilakukan orang, diajari saya. Saya bertanya kenapa rambutmu bisa tumbuh? Caranya begini Pak Dokter. Itu perjalanan apa namanya? Atau palanya dibuang aja Pak Dokter kalau pengen tumbuh rambut. Udah clear udah. Lain Karena Mama Deceng. Nah, seperti itu. Atau Izin. Silakan. Izin Pak Dokter. Ketika seorang dokter mengobati pasien, lantas dokter tersebut ketika sakit berobat ke? Saya obati sendiri. Alhamdulillah. Tidak ke dokter lagi? Selama ini hanya kalau saya mau check up saya ke dokter. Tapi sudah 60 tahun ya, saya jarang untuk, kebetulan saya punya anak 2 dokter, menantu juga 2, jadi 4 dokter di rumah, 5 malah, besanku juga dokter, jadi jadi apa namanya ya, kalaupun saya konsultasi saling berbagi saja, bukan mengunjungi begitu. Masya Allah sedikit. Secara teori, ini secara teori. Iya. Apakah betul seorang manusia tahan tidak makan dalam kondisi minum tapi tidak makan secara 3 hari berturut-turut? Apakah itu betul? Dan apa dampaknya bagi kesehatan? Secara teori sih bisa tahan selama di dalam tubuh kan ada persediaan ya. Di dalam hati, di dalam otot itu ada persediaan zat-zat makanan yang bisa digunakan. Jadi kalau tahan sih insya Allah tahan minum. Tapi ya lemas memang. Tergantung dari motivasi orang itu. Sehingga dia bisa memunculkan suatu energi. Yang saya pahami memang hati itu sebenarnya sumber dari segala sumber.
Jadi kalau itu memicu kekuatan, karena tadi malam saya bersama dengan Kiai Rosi dan semua kiai-kiai dalam satu room mengatakan bahwa sebenarnya yang menentukan segala aktivitas itu adalah hati. Di sana ada 3 tentara. Tentara pertama adalah yang bisa membuat, menangkap itu. Panca indera ini semua itu dikendalikan oleh hati, bukan otak semua. Tunggu semua, yang terbesar suaramu. Satu lain, satu ini. Terus termasuk dalam hal akli dan nafsu dan amarah itu semua dikendalikan oleh hati. Nah, seperti itu. Sehingga hati inilah yang menjadi pusat sentral segala yang ada dalam tubuh. Makanya di dalam hadis itu mengatakan dalam tubuh itu ada satu segumpal daging dalam konteks makna majasi. Apabila itu baik-baik semuanya, apabila itu buruk-buruk segalanya, itu adalah kalbu. Nah, seperti itu saudaraku. Kalau kalbu itu sangat kuat juga sistem kita, baik lahir maupun batin. Tapi kalau hati kita lemah, hati kita pengecut, hati kita tidak punya motivasi untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka kita cepat juga hancur. Begitu saudaraku. Ya, berarti di dalam tubuh kita itu ada suatu sistem Ya. ketika pasokan bahan Kurang. makanan tidak masuk, maka Ya. akan sedikit melakukan daur ulang energi yang Ya. ada, misal memecah lemak dan Ya, betul. beberapa Lemak Materi. bisa dirubah menjadi glukosa, protein bisa dirubah menjadi glukosa, semua terjadi di hati. Liver ya, liver. Nah, itu semua terjadi itu daur ulang. Nah, jadi tergantung manusianya itu mampu tidak bertahan. Tergantung manusia mampu tidak bertahan. Kalau kan yang kadang yang menjadi masalah itu kalau kekurangan cairan, air. Jadi tadi kan bilang tetap minum ya. Kalau tetap minum berarti untuk metabolisme itu terjadi dengan baik saudaraku. Jadi insya Allah tahu enggak Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga itu waktu dijanji sama gurunya itu sudah tumbuh rumput di sampingnya. Berapa lama kira-kira itu tidak makan dan tidak minum. Jadi ada sesuatu faktor X sebenarnya yang bisa memicu orang untuk terjadi seperti itu. Jadi ini memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Sunan Kalijaga itu duduk di pinggir kali itu sampai gurunya ingat bahwa saya janji seorang bahwa tunggu saya untuk memahami titik bah saja dia tanyakan apa itu bah. Tapi saya kan itu bukan urusan kita membahas titik bah itu lain. Makna ba itu di bawah itu. Nah, itu aja. Itu sampai tumbuh menutup rumput-rumput menutupi tubuhnya sampai jadi kira-kira berapa bulan itu tidak makan. Nah gitu saudaraku. Jadi boleh terjadi sesuatu. Bahkan kalau di dalam Al-Quran Ashabul Kahfi itu 350 atau 305 tahun. Nah atas biiznillah. Itu sudah biiznillah. Karena pertolongan Allah. Gitu saudaraku. Tabe. betul, Masya Allah. Izin, mungkin saya yang akan lebih banyak bertanya ya. Saya akan kuras keilmuan beliau sampai habis. Masya Allah ya. Mati dan juga begitu bos. Ya, jadi kesimpulannya sistem reproduksi atau kinerja tubuh metabolisme manusia itu memiliki daya tahan yang cukup signifikan begitu, dimana dalam waktu 3 hari dalam tanda kutip masih mengkonsumsi minuman gitu, masih mengalami pasokan minum supaya tidak mengalami dehidrasi kan begitu, yang mana dehidrasi tersebut dapat
cek melalui urin, warna urin. Demikian. Betul. Lanjut, kenapa ketika kita sudah tidak tidur 3 hari berturut-turut, kita seakan-akan mengalami suatu fenomena yang seolah-olah halusinasi atau paranoid. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Seolah-olah Iya, kita sedang terombang-ambing begitu. Silakan. Siap. Tidur itu kan istirahat totalis. Jadi kalau dalam konteks metabolisme yang digunakan itu sangat betul menurun sampai 40-30% itu daripada beraktivitas. Coba yang kalau tidak tidur 3 hari, 3 hari 3 malam. Masya Allah, kalau sudah sampai segitunya tidak tidur, itu kira-kira energi yang keluar berapa? Jadi maka aliran darah ke otak itu sudah sangat menurun. Oksigenasi otak sudah sangat menurun, aliran darah ke otak sudah menurun, sehingga orang itu kalau otak tidak terpenuhi konsumsi energi termasuk oksigen, karena kecepatan metabolisme itu tidak sebanding dengan penggunaan yang ada, di mana seharusnya Anda fase istirahat, tujuannya istirahat itu supaya produksi metabolisme sel untuk menghasilkan energi itu harus seimbang, saudaraku, sehingga cadangan-cadangan itu ada untuk dipakai. Nah, pada saat tidak tidur tidak pernah sel itu istirahat. Artinya apa? Pada saat sel itu tidak istirahat, produksi ATP, energi-energi itu tidak terpenuhi. Pada saat tidak terpenuhi, maka terjadilah kekurangan energi dan oksigen pada sel-sel tertentu. Nah, yang masalah adalah, yang sangat sensitif adalah otak. Kalau kekurangan energi dan oksigen pada otak, terjadilah seperti itu, melayang-layang. Artinya tidak ada lagi ini kayak seakan-akan mau terbang lebih gitu. Seperti itu, saudaraku. Jadi memang kita butuh istirahat. Istirahatnya secukupnya supaya tadi saya bilang sel itu sebagai pabrik untuk mengolah makanan itu kecepatannya kan sudah stagnan, tidak bisa dipacu lebih keras kecuali olahragawan ya. Olahragawan itu proses metabolismenya cepat dibandingkan orang-orang yang hanya tinggal duduk diam dan tidak pernah beraktivitas. Maka ibu-ibu itu yang kerjanya sambil nyapu, sambil menyanyi, sambil apa segala macam, sebenarnya dia punya olahraga itu. Olahraga yang cukup banyak, dari dapur pergi ke sana, dia tidak rasa itu cuci piring sambil menyanyi dan sebagainya. Itu sebenarnya olahraga yang cukup bagus. Nah, kita ini yang tidak olahraga maksimal, proses terjadinya metabolisme di tubuh itu lambat, saudaraku. Tidak sama dengan olahragawan. Seperti itulah hakikatnya, sehingga oksigenasi dan metabolisme yang terjadi di otak tidak mampu memenuhi kebutuhan, maka terjadilah hal seperti itu. Kita butuh istirahat minimal 4 jam lah. Profesor Habibie itu mengatakan begini, 2 jam istirahat tapi nyenyak, jauh lebih baik dari 6 jam tapi tidak nyenyak tidur. Nyenyak tidur itulah menentukan fase di mana diberikan tubuh waktu untuk istirahat. Istirahat dalam artian betul-betul tidur nyenyak, bukan baring. Beda itu tidur yang nyenyak dengan tidur yang tidak nyenyak. Saudaraku, seperti itu, Bung Gunus ya, siapa namanya? Jenius, Pak Dok. Jenius. Oh, Jenius. Begitu, Bung Jenius. Apa kero ceritana? Apa korek ceritanya? Silakan. Ya, cukup menjawab ya. Yang mana penjelasan beliau tersebut cukup spesifik dan juga cukup rinci, walaupun
sangat rinci ya untuk bisa dipahami oleh mungkin untuk yang baru mendengar singkat. Beliau tadi menjelaskan bahwasanya ketika tubuh kita tidak mengalami suatu fenomena yang disebut tidur, yaitu istirahat dengan cukup, maka secara langsung tubuh kita akan lelah begitu, yang mana hal tersebut mencakup banyak aspek seperti stres berlebihan akibat aktivitas ataupun tekanan mental dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Apa dampak ketika seseorang minum dalam keadaan berdiri? Yang mana seperti kita tahu kan, ketika kita minum dalam posisi berdiri, maka tekanan gravitasi terhadap air yang jatuh ke lambung itu akan lebih cepat mendorong air tersebut jatuh. Apa dampak paru-paru, ginjal dalam jangka panjang ketika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus begitu? Oh iya, siap. Makasih. Sunnah Rasul memang diharuskan duduk minum dalam keadaan duduk. Artinya kalau dalam keadaan duduk, proses absorpsi itu juga pelan, tidak proses absorpsinya tidak dipaksa lambung atau usus untuk terjadi absorpsi air di usus. Nah, proses absorpsi penyerapan air di lambung atau di usus 12 jari itu prosesnya pelan-pelan. Nggak dipaksa usus untuk menyerap air itu. Kalau kita tidur dalam keadaan duduk itu posisi tidak langsung ke usus 12 jari dan langsung ke bawah, tetapi dia singgah di lambung dulu, baru terus di antara lambung dan oesophagus atau apa nama bahasa Indonesianya itu, di atas kerongkongan dia. Itu ada satu klep yang sebenarnya mencegah terjadinya refleks pengembalian, artinya muntah. Nah, kalau kita berdiri sebenarnya memaksa klep itu untuk terbuka, sehingga biasa sakit juga di bagian dada ini karena terlalu dipaksakan minum tergesa-gesa. Makanya minumlah secara pelan-pelan supaya klep itu berfungsi dengan bagus. Kalau klep itu tidak berfungsi, maka orang gampang muntah. Itu satu. Yang kedua, kalau kita duduk, proses reabsorpsinya itu secara bertahap, sehingga zat-zat yang tidak jangan terbesar suara nak. Makanya ginjal itu fungsinya adalah mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau berlebihan dalam tubuh untuk mengimbangi terjadinya satu balancing, keseimbangan dalam tubuh. Jadi kalau cairan berlebihan dalam tubuh, maka fungsi ginjal itu mengeluarkan atau mengeluarkan zat-zat yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Itu fungsi ginjal. Sementara fungsi daripada lambung dan usus 12 jari dan adalah untuk reabsorpsi, untuk absorpsi. Nah, di ginjal juga ada fase pengeluaran, tapi ada namanya tubulus contractus proximalis, ansahelia dan distalis. Itu sebenarnya adalah kalau dilepas di atas, tapi ginjal bagian bawah mengatakan ini masih bisa digunakan, ini dia serap kembali. Jadi sistem tubuh itu punya suatu sistem yang subhanallah, kalau misalnya sudah dibuang di atas, tetapi di tubulus bawah melihat ini kayaknya masih bisa dipakai ini, diserap ulang saudaraku. Jadi ini fungsi ginjal. Nah, ginjal yang kerja keras juga, makanya memang mungkin bagaimana caranya minum kira-kira 2 sampai 2,5 liter.
Kalau jumlahnya lebih dari itu maka kita akan kencing-kencing dan kebutuhan tubuh itu 2 liter sampai 2,5 liter. Jadi kalau melebihi itu bisa hanya keluarkan lewat kencing. Makin banyak orang minum makin banyak kencing. Nah, sekaitan dengan minum berdiri dan minum duduk, hanya proses absorpsinya saja mungkin dipaksa untuk cepat. Itu aja bedanya. Gitu, saudaraku. Pak Dokter, boleh nyelang nggak saya bertanya? Maaf ya Bang Jenius. Dok, saya kan punya masalah di tekanan darah. Tekanan darah saya itu agak rendah, terutama yang bagian keduanya itu loh. Pernah sampai 60. Makanya betul. Yes, Ketika saya mengalami gitu, kadang-kadang suka pusing, kayak agak mau pingsan gitu dok. Solusinya apa ya dok? Apa saya mesti, kalau dari makanan, apakah saya mesti makan makanan apa? Atau obat, apakah sama Bion itu bisa menaikkan tekanan darah dok? Sangeban itu beda anemia dengan hipotensi ya Pak Jem. Oh beda ya dok ya. Anemia itu kekurangan zat besi, hipotensi kekurangan tekanan darah. Ini perlu sedikit, memang ada kadang-kadang orang menyamakan antara hipotensi dengan anemia. Kalau anemia itu kekurangan zat besi, kalau hipotensi tekanan darah yang rendah gitu. Nah, tekanan darah rendah ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Salah satu adalah konsumsi tadi protein. Nah, konsumsi protein yang penting. Yang kedua, olahraga tetapi sifatnya maintenance, bertahap. Maaf dok, saya potong. Kalau protein, kayaknya saya tuh kan salah satu yang demen makan daging-dagingan tuh hampir tiap hari. Kayaknya kalau asupan protein saya udah cukup ya. Berarti yang lainnya apa tuh dok? Cukup dok. Kalau protein. Alhamdulillah. Protein kalau sudah cukup ya tinggal olahraga. Karena yang ketiga yang tidak bisa saya obati adalah genetika. Ada satu genetika orang yang memang orang tuanya dengan bapak ibu adalah memiliki gejala yang sama dengan Pak Jimmy, itu menurun ke Pak Jimmy itu ya obatnya kayaknya doa. Karena kalau sudah ya. Begini dok, potong dulu ya, maaf ya dok ya. Kalau genetika dulu kan waktu ketika ayah saya meninggal nih, karena dia kan punya masalah tekanan darah tinggi dan stroke ya. Ayah meninggal, saya sebulan kemudian kan saya agak kekhawatiran karena mungkin kan ada faktor genetika itu kan, agak khawatir. Saya pernah ke dokter gitu kan, meriksain. Yang saya bingung, malah saya nggak percaya itu, masa ayah saya meninggal gara-gara masalah tekanan darah tinggi, kok saya diperiksa itu tekanan darah rendah. Berarti dari genetika nggak ada tuh. Berarti kemungkinan olahraga atau apalagi dok selain itu dok? Perlu begini Bu Jem, tabek saudaraku, 50-50 itu 50% dari ibu, 50% dari bapak. Kemudian lari lagi ke nenek, 25% nenek. Makanya dalam teori Muslim ya, tabe itu leluhur betul adanya, itu ada gennya sama kita, ada gennya semua sama kita itu. Kenapa kita dalam konteks ini kita tidak bisa melihat hanya satu baris bapak dan ibu, tapi nenek juga. Karena gennya 25% itu ke kita. Itu nanti terus ke atas sampai 0, sekian persen, 0 sekian persen. Maka leluhur itu sebenarnya ada semua sama kita, Bu Jem. Karena dari 60 triliun sel dalam tubuhnya, Bu Jem, itu kalau berat badan berapa sekarang, Bu Jem? Sabe? Saya 70 dok sekarang. Tinggi 174 dok. Wah, lumayan normal, stabil itu, termasuk berat badan ideal. Iya waktu itu dok, mungkin benar juga kata dokter ya, berarti keturunan juga. Soalnya waktu itu saya mikirnya kan jangan-jangan genetik. Tapi kan ayah saya kan kebetulan meninggalnya gara-gara penyakit itu ya, darah tinggi dan stroke gitu ya, punya masalah di situ. Saya berpikirnya mungkin aja nurun dari ayah, dari ibu gitu kan. Saya nggak berpikiran ke nenek dan keturunan di atasnya dok gitu. Nggak kepikiran ke situ, betul juga dokter.
jangan melihat cuman garis bapak dan ibu, tapi lihat ke atas sehingga genetika itu bisa seperti itu. Karena namanya di bawah itu berarti pada saat jantung mengembangkan, seharusnya pengembangannya itu tidak terlalu jauh. Karena kalau diastol rendah, sistol kan di atas, atau yang pada saat jantung memompa namanya sistol. Tapi jantung mengembangnya itu jauh, sehingga tekanan diastolik itu rendah. Nah ini kan bagaimana jantung ini berhenti pada posisi jantung ini kan bagaimana menyikapi yang begini. Artinya saya juga pernah, terus terang saya pernah juga hipotensi, tapi alhamdulillah sembuh kok. Sembuh. Gimana tuh dok? Nah, Soalnya pernah sampai 60 dok, malah saya pernah pernah ada satu masalah di rumah sakit, dikasih tekanan itu obat apa gitu, saya sampai nggak sadar itu dok. kalau disuntik sampai dopamin, adrenalin itu memacu namanya, itu memacu. Jadi memang yang paling baik adalah alamiah. Jadi kalau sudah protein, sudah olahraga bagus, coba pola pikir coba dikendalikan juga. Pola pikir dikendalikan juga bahwa ini tidak berbahaya, ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa. Pola pikir ini bisa merubah itu, Bun Jem. Karena apa? Pikiran itu akan merubah hormon yang ada dalam tubuh, saudaraku. Jadi makanya pola pikir yang berbaik sangka, bahwa saya akan sembuh dengan pola pikir itu, maka proses terjadinya itu akan terjadi. Karena dulu tensi saya 90/50, 90/60, saya pusing betul. Alhamdulillah sekarang sudah tidak pernah. Nah, pola pikir ini juga bisa merubah tubuh ini, utamanya faktor stres. Setiap orang kan punya masalah, Bro Jem. Setiap orang punya masalah dalam hidup. Tetapi bukan masalahnya yang menjadi masalah dalam kehidupan ini, tapi cara kita bersikap dengan masalah. Cara kita bersikap dengan masalah itu membedakan antara satu orang dengan orang lain. Tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang tidak memiliki masalah. Tetapi caranya dia bersikap dengan masalah, itulah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Kalau kita menyikapi masalah dengan bijak, artinya tidak memperbesar-besarkan masalah, tidak juga meremehkan masalah, dalam konteks profesional dan proporsional dalam menyikapi masalah, insya Allah akan terselesaikan, Bun Jem. Jadi coba pola pikir diperbaiki, segala macam sumber stresor itu disikapi dengan bijak, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Seperti itu, Bun Jem. Dalam pemikiran, dalam hati ya dok ya. Selain itu dok, makanan apa yang harus saya konsumsi dok, supaya maksudnya apakah ada makanan tertentu? Kalau protein terus terang, kalau protein sih terus terang dok, udah lebih dari cukup ya. Jadi mineral vitamin cukup, buah dan sayur-sayuran cukup. Sayur justru sayur saya agak kurang dok, nggak terlalu doyan sayur. Nah, dalam konteks tubuh itu, kebutuhan tubuh itu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air. Ada 6. Itu sebenarnya dalam konteks kebutuhan, kalau tidak ada penyakit, semua harus ada. Mineral-mineral itu dari sayur-sayuran, kemudian vitamin dari buah, kemudian protein dari ikan dan daging, lemak juga dari sana, kemudian karbohidrat dari nasi yang kita makan. Maka keseimbangan antara 6 elemen ini akan mempengaruhi sistem kita, sistem tubuh kita, ditambah dengan satu hati yang harus kita bersihkan. Dalam konteks
tazkiyatul qalbi, membersihkan kalbu. Bagaimana membersihkan kalbu? Ya, jangan berburuk sangka, jangan dendam, iri, dengki, hasad, dan sebagainya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau itu bisa berjalan bagus, maka semua sistem organ ini akan berjalan bagus. Karena apa? Rasa iri, rasa dendam, rasa benci itu akan mempengaruhi sistem dalam organ-organ kita. Itu pasti itu. Akan memaksa organ-organ kita untuk mengikuti apa yang kita pikirkan dan apa yang kita reaksi terhadap suatu masalah itu akan merespon tubuh ini akan merespon sesuai dengan proporsi kita merespon sesuatu. Jadi pada saat ada sesuatu, coba proporsional menyikapi sesuatu sesuai dengan kadarnya. Jangan melebih-lebihkan, jangan juga tidak merespon. Kalau tidak merespon juga namanya cuek yang berlebihan akan menumpuk itu masalah menjadi satu gunung es, akhirnya nanti meledak menjadi stresor yang sangat besar. Jadi menyikapi masalah itu dua aspek. Yang pertama adalah proporsional, yang kedua adalah profesional. Seperti itu, Bun Jeff. Doktor boleh buat pertanyaan sikit? Silakan saudaraku. Minta maaf Dato' minta maaf doktor. Saya cuma mau tanya, ketika kita berjumpa doktor, patient, Ya. bolehkah doktor tahu yang kita ini ada sakit tidak tanpa memberitahu yang kita ada penyakit? Secara makro, Ya. dokter sudah tahu orang ini yang di depanku orang sakit. Tetapi spesifiknya, itulah kita tanya. Jadi secara makro penampakan wajah sebenarnya dokter sudah tahu itu bahwa di depanku ini sakit. Spesifiknya kenapa dokter bertanya untuk mengetahui ada apa Bu? Nah, baru ketahuan sumber masalahnya. Karena dokter tidak bisa seperti Nabi melihat di depannya, bahkan Nabi tahu orang ini tidak berbakti kepada orang tuanya. Orang yang di depannya orang ini malas sholat, ini orang di depan saya. Ini Nabi ya. Saya bukan Nabi, saudaraku. Saya bukan sesuatu yang mampu melihat seseorang dalam konteks spesifiknya. Tetapi secara makro saya mampu, alhamdulillah. Karena memang dari ratusan ribu orang yang saya berhadapan, tentu itu menjadi pelajaran berharga buat saya untuk menilai dan melihat wajah seseorang. Seperti itu, saudaraku. Pasal apa pengalaman saya, ada satu dokter, ya kan, pasal kita kadang-kadang ada check up setiap bulan ataupun certain month, doktor suruh kita check up. Tapi sepanjang umur saya, satu kali saya buat. Karena apa yang saya rasa, saya tak bilang, saya cuma duduk, dia terus ambil dia punya monitor itu, dia terus cek. Dan apa dia katakan semua benar, tanpa pengetahuan doktor. Jadi tanpa pengetahuan, tanpa pemberitahu kepada doktor itu. Itu yang saya kadang-kadang bermanfaatin dengan doktor ini. Dia luar biasa tu. Tapi selalunya yang saya lihat, kita pasien yang bilang aku ada sakit ini, demam, segala-galanya, tangan aku sakit ataupun perut aku sakit, segala macam penyakit, ya kan, selalu doktor ada tanya pada itu pasien. Tapi ya kan, tapi aku pernah ni pengalaman aku tidak perlu, dia tak tanya, dia terus cek aku. Dia tercek aku, dia tahu yang aku ada gini. Oh, kamu memang fit, dia cakap. Memang bagus. Jantung kamu semua perfect, dia cakap. Ya kan? Yeah. Sekali semua dia bilang apa? Engkau ada lebih gula sikit aja. Itu je. Tapi betul. Itu yang saya heran. Ya. Itu kira marvelous lah. Okey, terima kasih doktor, itu aja.
ada gambaran memang ada penyakit tertentu spesifik yang bisa kita kenali tanpa harus kita bertanya. Ada. Ada. Jadi kita yang sudah pengalaman dengan satu penyakit, ada saya punya profesor. Profesor saya itu kalau kita pesisite di Bangsal ya, profesor saya dulu itu di Makassar itu bukan hanya melihat, dia mencium, penciumannya sangat tajam. Jadi tanpa periksa, langsung saja diagnosa, ini tipes, ini. Saya betul-betul tak heran-heran melihat profesorku itu. Kemampuannya, penciumannya itu mampu sudah mendeteksi penyakit itu. Kebetulan profesor ahli anak, profesor ahli anak, dia bisa penciumannya itu dia bisa bedakan penyakit satu dengan penyakit lain. Mungkin karena seringnya menemukan bahwa baunya penyakit ini seperti ini, baunya penyakit ini seperti ini. Saya punya guru besar itu dulu di Makassar, subhanallah, saya bilang ini diberikan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ada. Ya, betul. Ada. Saya juga punya guru besar itu dokter, namanya Jimmy. Dia bisa tahu mana janda, mana duda, mana posisi perawan dengan penciuman dia tuh. Namanya dokter Profesor Jimmy itu. Kalau yang itu benar, nanti DM aja Pak Dokter kalau butuh itu nanti saya ajarin dok. Tenang aja dok. Tapi kadang-kadang ini aku kebetulan ini ya karena sama nih bahasannya. Saya dulu kan pernah punya penyakit empedu ya. Batu empedu. Saya udah pernah periksa karena akhirnya saya menunda-nunda penyakit dengan obat tradisional sampai mata kuning, kuku kuning. Saya udah tahu itu penyakitnya empedu. Zaman saya waktu itu nyari second opinion dari dokter yang lain. Saya jadi pura-pura belum pernah ke dokter, baru masuk ke dokter dia hanya penyakit. Berapa ukurannya Bu Jaim? Wah, ukurannya 0, berapa ya dok ya? 0,0 berapa gitu. Saya agak lupa. Enggak sampai 1 senti ya. 0,9 0,8. Tapi ketika diangkat ada 33 dok. Lah, 33 biji. Ini saya simpen sampai sekarang. Menderita itu. Menderita. Kenapa? Dibuang saya. Menderita saya bilang. Menderita 33. Iya emang mau menderita dok, makanya saya mungkin Ustaz, mungkin karena 33 disuruh untuk itu bersikir 33 kali kan, subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Itu mau dikasih kan digitas di Bu Jem. Bener itu kecil-kecil dok. Saya kan waktu udah selesai dioperasi, saya kan minta empedu saya nggak dikasih, katanya buat penelitian atau apalah. Empedunya nggak dikasih, tapi batunya dikasih ke saya 33. Kalau soal menderita memang menderita, makanya saya ketika lagi sakit itu jujur aja saya pindah kamar, nggak bareng sama istri sama anak saya. Kan biasa kan saya ada anak yang kecil tuh, yang nomor 2 tuh. Saya pindah kamar karena kalau ketika penyakitnya kumat sakitnya luar biasa sampai keluar air mata juga. Betul. Mukul tembok gitu. Sakitnya luar biasa itu. Saya pengalaman sama orang Muhammad, subhanallah, taria itu kalau sakit empedu. Tapi bisa bertahan 33 kali, 33 biji itu juga saya bingung ya. Bisa saya bertahan kan? Ya makanya pindah kamar, kadang-kadang kalau lagi sakit saya hantam pakai ponstan apa gitu dok. Karena saya gini dok. Pemikiran saya gini dok, saya kan punya organ tubuh, katanya kata dokter yang pertama itu kan harusnya dibuang. Saya kan maksudnya kalau bisa mah, karena ini kita tubuh manusia, memang saya kan nggak ngerti nih soal kedokteran. Cuman saya kan berpikirnya seperti orang awam, kalau bisa mah tubuh saya jangan sampai ada yang dibuang lah, cukup pakai obat apa alami kayak obat tradisional. Jadi saya nyobain itu. Kalau soal sakitnya buat nahan sakit ya saya beli
obat-obat penahan sakit pribadi ke apotek gitu. Nah ini saya yang kedua itu, ke dokter yang kedua itu, dia langsung tahu bahwa ada penyakit. Kamu kena liver ya? Saya kaget luar biasa waktu itu liver. Aduh. Bukan liver. Iya, tapi karena dia Gejalanya sama. Nah itu makanya tadi ini kita hubungannya matuk nih. Jadi ada penyakit-penyakit yang gejala-gejalanya mirip kan ya dok ya, antara liver dan empedu itu mirip. Makanya itu tuh, makanya kadang-kadang dokter udah tahu nih kurang lebih ini. Tapi ketika dia mesti memastikan sesuatu, seperti saya kan di USG akhirnya dok, supaya Iya, melihat betul. batu empedunya kan. Nah itu ada kelebihannya di situ. Kalau kelihatan makronya seperti kata dokter, benar udah tahu nih ini paling juga antara liver, kalau enggak lu batu empedu. Cuman yang pastinya Iya. mana? Pakai Iya. pakai teliti kan ya dok ya. Iya, Gitu-gitu. betul. Untuk memastikan, karena begini saudaraku Tabe. Jangankan itu, kita sudah tanya, kita sudah melakukan pemeriksaan. Ini ada kasus satu aja di antara sekian banyak. Diagnosa adalah tumor ovarium. Tumor pada indung telur. Kita bedah, ternyata tidak ada tumor, hanya cairan dalam rongga perut. Nauzubillah. Ini sudah kesalahan berantai ini sebenarnya. Mulai dari CT scan, USG, dokter spesialis, saya sendiri termasuk salah satu. Ini kesalahan berjamaah dalam konteks memahami, mendiagnosis suatu penyakit yang dikiranya tumor, padahal asites hanya cairan dalam rongga perut. Ini satu. Selama 35 tahun saya jadi dokter, satu kasus ini yang memang kelalaian kita, tetapi pasiennya tetap hidup. Cuman ada hikmahnya, Bu Jaim. Apa hikmah di balik itu? Ternyata kita temukan penyebab cairan itu adalah TBC usus. TBC usus yang menyebabkan cairan muncul dalam rongga perut. Nah, kalau tidak kita bedah, maka pasien ini tidak akan sembuh-sembuh. Jadi ada hikmah di balik kelalaian kita. Kita tidak melihatnya dari satu sisi, saudaraku. Jadi ada hikmah di balik itu. Setelah kita ini, ternyata ditemukanlah bintul-bintul di dinding-dinding usus yang di sanalah terjadi produksi cairan itu, sehingga perutnya membesar seperti tumor. Alhamdulillah setelah dikasih obat TBC, cairan itu akan hilang. Nah, bagaimana mengetahui penyakit TBC usus kalau tidak dibedah? Makanya ini adalah suatu cara Allah ya, cara Tuhan untuk memberitahukan kepada kita bahwa penyakit ini harus dibedah. Walaupun kita salah dalam konteks ini, tetapi di baliknya ada hikmah, Bu Jem. Ada hikmah yang kita dapatkan. Artinya mampu kita terapi. Kalau tidak dibedah, tidak mungkin kita bisa dapatkan. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat sesuatu dari satu sisi, tapi kita mengabaikan sisi yang lainnya. Seperti itu, Mujem. Jadi dokter adalah manusia biasa, seperti ini bisa salah dan hilaf. Alat pun bisa salah dan salah, sehingga salah kita dalam menegakkan diagnosa. Tetapi kasus yang satu ini saya anggap hikmah begitu, Bu Jeb. Iya, berarti walaupun disebutnya dalam kesalahan pun ada hikmahnya, benar dok. Yang penting kan pasien selamat dan sehat, utamanya kan itu kan dok. Iya, setelah itu dikasih obat TBC, tidak ada lagi cairan. Tinggal dijahit saja, disedot cairannya, dijahit ulang dinding perut, kemudian sudah ditahu diagnosanya TBC usus, sudah selesai penyakitnya. Kita kasih pulang, kebetulan kontrol sama saya terus, saya kasih obat TBC terus, TBC usus, bukan TBC paru, TBC usus. Wah, bisa, saya bilang bisa seperti ini, ada kejadian-kejadian seperti ini. Seperti itulah dalam perjalanan saya sebagai seorang dokter, kadang saya menemukan sesuatu di balik ketidaktahuan kita. Allah memberitahukan kita dengan cara yang lain. Seperti itu, saudaraku. Tabe. Itu kesalahan yang membawa hikmah. Kesalahan yang membawa hikmah. Seperti itu, Bu Jeb. Silakan yang teman-teman yang lain mau nanya sesuatu, mumpung ada Pak Dokter nih.
Kita konsultasi gratis, kalau ke dokter kan kita bayar. Puji Tuhan ada di sini nih beliau nih. Takut ada teman-teman yang nanya sih. 15 menit itu 300.000 itu bisa. Ya kan, iya. Itu kan. Kalau kita ke dokter kan minimal ya bayarlah namanya, walaupun kita dikasih obat juga tuh. Sini kan kebetulan minimal ya, kayak saya juga terima kasih banyak sama dokter dikasih tahu masalah yang tadi gitu Saya ya. cuma mamain Bojan. Alhamdulillah saya mampu berbagi apa yang saya bisa pahami, bahwa hidup ini memang harus ada keseimbangan. Hidup ini harus ada keseimbangan. Kalau Pak Ustaz sampaikan tadi, keseimbangan dalam hal rohani dan jasmani. Kalau saya keseimbangan intake dan output, artinya apa yang masuk dan keluar terjadi keseimbangan, atau pada saat berlebihan masuk maka terjadi kegemukan kan, atau terjadi satu atau ya penimbunan dalam tubuh sehingga terjadilah sesuatu penyakit. Maka keseimbangan ini perlu kita dalam bidang ekonomi, ya pemasukan pengeluaran harus seimbang. Kapan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan akan terjadi utang piutang. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan hukum keseimbangan, hukum keselarasan dalam hidup. Kalau ini mampu kita pahami dalam konteks baik konteks agama maupun konteks lahiriah, maka hidup ini akan tenang dan bahagia, saudaraku. Kalau dalam ini Cina mah yin dan yang ya dok ya. Nah, Keseimbangannya selaras ya. yin dan yang selaras. Ini, maaf dok, ini Bunda Ivana mau nanya beliau mau nanya TBC usus itu juga jalan apa? Silakan Bunda Ivana. Iya Ya. dok, tadi setahu saya itu TBC itu paru-paru doang. Ini ada TBC usus dok. Iya. Usus kan dok? Atau bagaimana? Betul. Atau saya yang salah Betul. dengar gitu? Betul. Kayak gimana itu dokter ciri-cirinya pada orang yang penderita itu TBC usus tadi? Jadi orangnya itu kurus, tiba-tiba perutnya membesar, seperti hamil ya. Cuma di dalamnya cairan. Karena di usus itu pada saat timbul itu bintul-bintul, itu usus berbintul-bintul. Setelah diambil selnya sedikit baru diperiksa di lab, ternyata diagnosanya adalah ditemukan adanya kuman TBC dalam sel itu. Artinya bukan hanya secara lahiriah, tetapi didukung oleh pemeriksaan patologi anatomi. Jadi kita ambil selnya, kemudian kita periksa di laboratorium patologi anatomi, maka akan muncul gambaran TBC atau kuman-kuman TBC itu bisa terdeteksi di sana, sehingga pengobatan kita lanjutkan seperti itu. Memang ini kasusnya agak jarang. Yang banyak kan TBC paru, TBC tulang. Kalau TBC tulang itu juga keropos itu. Kalau tulangnya yang kena kuman-kuman TBC, maka tulang itu akan keropos. Nah, seperti itu Bunda. Jadi ini bukan hanya pemeriksaan secara kasat mata, tetapi juga diikuti dengan pemeriksaan. Buktikan pemeriksaan selanjutnya. Iya, kita ambil selnya sedikit, baru kita kirim ke laboratorium patologi anatomi. Sama dengan membedakan antara tumor dan kanker, itu kan ada diambil biopsi, kita ambil selnya sedikit, baru dibawa ke lab. Nanti bagian laboratorium yang pakai mikroskop ya, untuk membedakan antara ini tumor biasa dan tumor ganas. Seperti itu Bunda. Ada lagi pertanyaanku dok. Aku ingin tanya Pak Dok. Tunggu dulu Nurhana sebentar, aku selesaikan dulu sama dokter sedikit dok. Ini kenapa itu dokter? Saya pernah ikuti pelatihan di Makassar itu sampai sepekan, ada 7 hari saya itu di dalam hotel itu, tempat pelatihannya itu. Dan itu boleh dikata itu kita selama 1 pekan itu dok, tidak kena kita matahari. Jadinya kena AC terus. Ini biasalah kita dari desa.
Kita sering kena dengan suasana yang di alam pedesaan. Nah, saya pulangnya itu dok, waktu di sana itu enggak apa-apa, hanya panas dingin, kayak penyakit-penyakit biasa kan, dikasihlah obat sama bagian panitia. Terus saya pulang dok, saya batuknya parah, sampainya 3 bulan itu dok. Saya minum obat sampai telinga saya itu mendengung dok. Sampai minum-minum juga tradisional, kenapa itu dok? Daya tahan tubuh atau kenapa dengan diri saya? Perubahan cuaca Bunda, perubahan pindah dari AC, kemudian kembali ke lingkungan yang penuh dengan debu, penuh dengan lingkungan ini tubuh bereaksi kan, reaksi tubuh pada saat tinggal di AC itu tidak ada debu, seperti ada debu tapi tidak seperti yang di luar kan banyaknya. Nah pada saat kita keluar saluran napas ini, tubuh ini merespon itu sehingga terbentuk lendir atau gatal. Nah itulah merespon batuk itu adalah respon tubuh untuk mengeluarkan lendir atau zat-zat yang tidak berguna, yang reaksi tubuh. Batuk itu sebenarnya adalah reaksi tubuh Bunda. Jangan menganggap bahwa kalau tidak batuk justru berbahaya, bisa masuk semua ke dalam paru dan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Makanya batuk itu adalah suatu reaksi pertahanan tubuh untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak harus masuk ke paru-paru, cukup di saluran napas saja. Jadi jangan anggap enteng itu batuk. Batuk itu adalah suatu pertahanan tubuh Bunda. Nah pada saat tubuh sudah adaptasi dengan lingkungan, maka alhamdulillah kalau sudah adaptasi dengan lingkungan itu, maka secara otomatis tubuh tidak merespon lagi dengan mengarahkan sistem dalam tubuh itu berupa histamin untuk dilepas sehingga dilemparkan keluar. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang tidak batuk, langsung semua apa-apa yang seharusnya tidak masuk paru itu masuk semua Bunda. Karena perbedaan cuaca menyebabkan muncul suatu reaksi tubuh seperti itu. Kita ambil positifnya saja bahwa segala sesuatu ini ada fungsinya sebenarnya. Cuma memang kesabaran manusia itu ya terbatas kan. Ada sabarnya 25%, ada 50%, ada orang sabarnya 100%. Seperti Bung Jaime ini sampai dapat 33 batu empedu itu sabar 100% itu. Makanya dia dapat biji tasbih Bu Ivana. Itu saya sarankan bagaimana dibuat lubang itu, baru diambilkan tali, baru dijadikan batu tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Betul. Allah Akbar. Dokter mama cocok ibawan nih weh, Kang Hasan di bawah ya. Bang Hasan, cocok terus dia 33 besok mau ki hakika Bang Jimmy dari Dokter Rahman. Kalau Bung Jaime mau, namanya kan Muhammad mau, saya mau ambil batu itu untuk jadikan tasbih. Kalau dia tidak mau, saya mau ambil. Biar kamu atau Bung Jaime yang mau bikin sendiri. Tapi anehnya batunya itu bukan kayak batu, bentuk batu ya dok, kayak semacam apa ya dok? Saya perhatiin itu. Semacam daging atau apa? Bukan daging, bukan. Seperti dari debu atau dari apa gitu. Jadi lama kelamaan mengecil dok. Waktu itu kan agak besar. Diperhatiin mengecil ya. Mungkin reaksi di luar itu sudah terjadi dengan oksigen yang ada di luar, terjadi satu perubahan reaksi berbeda dengan di dalam. Terus kalau saya sempat kan maksain ya, saya pegang-pegang, saya pukul-pukul, ngeprul. Jadi kayak semacam apa ya, bingung. Disebutnya sih kayak tumpukan pasir gitu, tumpukan pasir yang sudah banyak. Beda. Bukan batu ginjal, ini batu empedu. Beda dengan batu ginjal. Iya. Kalau batu ginjal itu kapur atau urat. Kalau batu empedu itu adalah penimbunan zat-zat yang seharusnya mengalir ke usus, tetapi dia tersumbat. Iya, harusnya dibuang ke usus kan ya dok ya, dia tersumbat. Iya. Ya.
tersumbat karena sebenarnya kenapa empedu itu ada? Itu sebenarnya untuk emulsi lemak, Bung Jem. Jadi lemak itu sebenarnya tanpa empedu itu sebenarnya penyerapannya terganggu. Makanya empedu itu gunanya adalah untuk supaya lambung memudahkan lambung menyerap lemak yang kita makan. Memang dok, ketika saya udah agak mendingan ya, udah 2 minggu sampai 1 bulan lah, saya kalau makan daging itu langsung buangnya kayak air dok. Awal-awal ya, kayak air aja, kayak kencing aja. Kalau makan yang daging-dagingan gitu ya, yang lemak-lemakan. Cuman kan karena saya memang penyuka, maksudnya lebih suka daging gitu ya, ya paksain aja sama saya. Cuman ya kayak kencing aja. Tapi kalau sekarang udah normal sih dok, udah ngebentuk, udah seperti biasa. Sudah berfungsi baik kan? Waktu pertama empedunya tidak ada, sehingga lemak itu tidak diserap. Akhirnya ya sudah langsung keluar gitu. Lanjut dok, yang tadi berarti kalau misalnya Hera kayak gitu dok, batuk sampai lamanya nggak sembuh-sembuh itu selama 3 bulan itu bukan gejala untuk kena TBC gitu dok ya? Iya. Cuma walaupun lamanya sudah 3 bulan, jujur dok tidak mau sembuh-sembuh dokter, ke dokter praktek, ke ini diganti lagi obatnya sampai mendengung itu telingaku dok. Minum obat itu. Sebenarnya kalau 1 bulan 2 minggu sebenarnya biasanya kalau 2 minggu itu biasanya kita sudah anjurkan, kalau kita sudah kasih obat anjurkan untuk periksa sputum ya. Dalam teori sputum lendir itu diperiksa di lab, tapi kalau perubahan cuaca terjadi seperti itu tidak perlu saya kira. Kalau berat badan tidak turun ya, tidak ya, drastis? Tidak ji dokter, nah turun berat badanku, hanya memang kubohongi ke dokter praktek yang lain, kubohongi benda pernah ji ke dokter. Perkara lagi di situ tuh, nak kubohong lagi dokter, nak aku bilang kalau sebenarnya saya sudah dari dokter umum, dokter khusus. Aduh. Itu kesalahanku dok. Itu saya punya anak nanti insya Allah. Kalau selesai sementara ambil spesialis, dia spesialis paru, dia jurusannya itu seperti itu. Nah sekarang kan penyakit dalam sudah terpecah-pecah, ada untuk paru-paru, hipertensi, endokrin. Jadi nanti penyakit dalam itu mungkin hampir nanti tidak berguna. Jadi sudah ada spesialis khusus ginjal, hipertensi, endokrin, berarti DM, kemudian paru-paru, kemudian jantung, sudah terbagi-bagi itu penyakit dalam, sudah terpecah-pecah menjadi sub-sub spesialis, sehingga nanti penyakit dalam mau obati apa, dan BPJS tidak mau terima lagi kalau bukan sub spesialisnya. Akhirnya penyakit dalam lakunya hanya tempat praktek, di rumah sakit nanti tidak laku. Iya, sekarang terjadi suatu terobosan baru dari Menteri Kesehatan, seperti itu. Setiap menteri kan beda, dia punya program. Akhirnya misalnya bedah ortopedi untuk tulang, bedah gastro untuk usus, bedah onkologi untuk tumor. Itu bedah-bedah itu dan langsung dari dokter umum langsung ke sana. Kalau dulu bedah umum baru ambil bedah tulang. Nah, gitu. Sekarang tidak, dari dokter umum dari dokter umum langsung bedah tulang. Nah, seperti itu. Seperti itu sekarang ini. Artinya terjadi suatu perubahan kurikulum. Ya, terima kasih banyak dok penjelasan tak. Lanjut Nurhane. Oh, Nurhane. Terima kasih dok. Wah, udah azan di sini teman-teman. Waktu Indonesia Tengah. Izin tanya dok, ini Silakan. kedengaran ini jaringanku? Ya. Saya kan tiap hari duduk ini Pak Dok, jualan. Nanti berdirinya kalau mau sholat. Aduh. Selalu di kursi. Gimana itu menurut Pak Dokter? Pokoknya ambil air minum. Ambil air minum banyak supaya pulang pergi kamar mandi. Supaya tidak duduk terus.
Jangan biasakan itu. Bisa mengendap itu kapur di ginjal, nanti terjadi batu ginjal. Bisa terjadi juga tulang belakang terjadi suatu terjadi pembekokan atau terjadi pressure. Jadi ya sekali-sekali berdirilah. Jangan terus. Astaga dok, dok, saya lebih khawatir bukan sama Bunda Nurhananya, kasihan sama kursinya dok. Kursinya kan bisa berjalan tuh Bang Jim. Jadi aku cuma tarik sana tarik sini gitu kan. Kursinya Mbak bermasalah, ini dikhawatirkan nanti kursinya jadi penyok begitu. Kayaknya. Ini penanggung beban seringkali kakiku bengkak Pak Dok, gimana itu? Maksudnya memang darah turun ke bawah atau gimana itu? Itu salah satu gejala kalau selalu duduk. Aliran darah ke kaki itu tidak mampu lagi ditarik kembali. Makanya terjadi odem, cairan itu kalau bengkak kaki itu cairan yang ke bawah. Makanya sekali-kali ambil kursi, kemudian ambil kursi di depan, angkat kaki. Oh iya. Oh kaki ya. Oh iya. Jangan kasih kaki ke bawah terus. Kasih sejajar dengan dengan kursi itu. Itu cara duduk yang supaya jangan selalu tergantung itu kaki. Kalau tergantung kaki itu ya akibatnya seperti itu, bisa Bunda Nur. Iya Bang Jim. Jangan dengerin dokter nggak sadar itu, yang itu mah jangan. Bunda duduk di situ kaki terangkat ke atas, kebayang sama saya. Jangan dengerin dia. Dia lagi ngaco itu dokter. Angkat ke atas. Kalau malam Pak Dok, kalau malam sering saya taruh di atas kakiku. Gimana itu? Ah itu. Karena sering bengkak kan. Andurannya Profesor Dr. Jimmy. Saya sekarang lantik lagi Profesor Dr. Jimmy. Jadi boleh saja, tetapi sebenarnya kan yang paling utama dalam konteks baring itu aliran darah ke kepala, otak. Itu yang utama. Angkat kaki itu juga tidak, kecuali ibu merasa bahwa aliran darah ke otak tidak terpenuhi, angkatlah kaki. Selama itu tidak ada gejala pusing, tidak tidak perlu, datar saja. Nggak ada. Kita kadang melakukan hal itu di rumah sakit kalau misalnya ada orang yang tekanan darahnya drop sehingga aliran darah ke otak terganggu, maka kakinya harus diangkat supaya aliran darah ke otak itu terpenuhi. Begitu Bunda. Kalau kalau normal-normal saja nggak perlulah dibiasakan hal seperti itu. Oh. Kalau diurut Pak Dok, diurut seringkali kalau apa diurut. Boleh, yang penting jangan urut perutnya dengan leher ya. Leher, jangan urut leher. Leher banyak sekali pembuluh darah, pecah nanti. Perut banyak sekali organ-organ yang tidak boleh kalau tukang urut itu, pernah saya dapatkan tukang urut, dia bunuh orang. Dia pakai tumit di perut. Ini kebetulan usus buntu. Jadi kejadiannya usus buntu. Apa dia bilang begini dikata dukunnya. Ya koceko mesu, ya mesu. Toh? Akhirnya Tapi Pak Dok, seperti itu, dia pakai tumit. Tumit kan katanya itu sebagai ampuh dalam menghadapi ilmu-ilmu sihir kan. Dia pikir guna-guna. Padahal usus buntu apa jadinya pecah. Pecah itu usus buntu, 2 hari kemudian baru datang rumah sakit, sudah sepsis. Sudah tidak sadar, sudah. Jadi mau dioperasi, dokter tidak mampu karena dalam keadaan koma, tidak sadar. Akhirnya ya wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi jangan urutlah perut, urut kaki boleh, urut tangan boleh, tapi yang lain jangan. Tapi biasanya dok, kalau tukang urut yang udah pengalaman emang nggak pernah urut perut dok, jarang banget dok. Iya jarang itu Pak Dok. Jarang. Kalau yang pengalaman itu dok.
kaki, tangan. Ya, bagus itu kalau tukang urut yang profesional. Saya juga sekali-sekali panggil panggil untuk urut kalau saya terlalu capek dari luar kota misalnya dulu, atau kalau luar kota capek, saya kadang diurut sekali-sekali. Gitu. Ada tukang urutku juga, tapi ini selama beberapa bulan tidak pernah saya diurut lagi. Jadi tergantung situasi lah. Kak Nur nanyanya sama Pak Dokter aja, nggak nanya sama saya. Saya kasih solusi yang terbaik loh. Saya ini Pak Dok, kalau juara ini maksudnya kalau tawaf, lancar saya kalau tawaf. Iya. Tapi kalau ini itu sering duduk. Udah solusinya obatnya gini, Kak Nur. Carilah imam. Jadi pulang dari sono dipijit, lemes-lemes.